Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia. Berikut ini merupakan video koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Saya Kalis Mela Intantri, seorang guru di SD Negeri Mintaragen 4, Kota Tegal. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Tegal. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru, harus mampu menerapkan budaya positif di sekolah. Adapun budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia terkait hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, juga segitiga restitusi. Konsep inti yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Adapun pada disiplin positif ini lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan suatu tindakan. Pada disiplin positif, murid dapat menyadari bahwa segala tindakan yang dilakukan adalah berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, pengaruh pujian, atau hukuman. Konsep inti berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Manusia melakukan suatu tindakan didasari dengan adanya motivasi. Ada 3 macam motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pada motivasi yang pertama dan kedua merupakan contoh dari motivasi eksternal, yakni di mana seseorang melakukan suatu hal karena adanya pengaruh dari luar diri orang tersebut. Sedangkan pada motivasi yang ketiga adalah motivasi internal, di mana seseorang melakukan suatu tindakan karena sesuatu yang dia percaya dari dalam dirinya. Konsep inti berikutnya adalah tentang posisi kontrol guru, di mana guru dalam hal ini memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol guru tersebut, yang baik dan diharapkan adalah guru sebagai manajer. Guru dengan posisi sebagai manajer melakukan dialog dengan murid, lalu mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya. Posisi manajer mengacu pada restitusi. Guru menjadikan siswa sebagai manajer bagi dirinya sendiri dengan mengajak siswa untuk menganalisa kebutuhan dirinya sendiri dan juga siswa lain, dan mengajak siswa berkolaborasi untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Selanjutnya adalah keyakinan sekolah atau kelas. Dalam hal ini, guru berperan untuk memfasilitasi dalam mewujudkan terbentuknya suatu keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah dibuat dengan menggunakan pernyataan universal dan dengan kalimat positif yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer akan menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian suatu masalah. Adapun tahap dari segitiga restitusi untuk penyelesaian suatu masalah adalah dengan 3 tahap. Tahap pertama menstabilkan identitas siswa. Tahap kedua validasi tindakan yang salah. Dan tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dengan menggunakan segitiga restitusi untuk mencari solusi dari suatu permasalahan murid, maka akan menghasilkan murid yang bertanggung jawab serta mandiri.
Keterkaitan antara materi budaya positif dengan materi sebelumnya yaitu Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak adalah sebagai berikut. Kaitan yang pertama, dengan menjalankan budaya positif akan mempermudah untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Sedangkan budaya positif ini tentu akan dapat terwujud bila guru dapat memiliki 5 nilai sebagai guru penggerak, dan juga budaya positif dapat terwujud dengan adanya kolaborasi antar warga sekolah untuk memiliki dan menjalankan bersama-sama keyakinan sekolah yang telah disepakati bersama-sama. Selanjutnya, untuk mewujud nyatakan visi, maka diperlukan sebuah prakarsa perubahan sesuai dengan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Adapun salah satu wujud perubahan itu adalah terbentuknya budaya positif, sehingga terwujud sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Refleksi. Saat ini, pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah dipelajari adalah saya sudah memahami konsep-konsep inti yang telah dipelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diwujudkan juga dalam tindakan nyata serta dibagikan kepada semua rekan guru di sekolah. Nah, hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah ternyata selama ini saya masih salah dalam memahami tentang pemberian penghargaan. Saya pikir dengan memberi penghargaan pada siswa dapat memacu mereka untuk lebih baik lagi. Ternyata justru sebaliknya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan juga justru bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai teman dan pemantau ternyata kurang tepat. Seharusnya yang baik adalah sebagai seorang manajer. Dan dalam mengatasi suatu masalah yang terjadi pada anak, hendaknya dapat menggunakan segitiga restitusi secara runtut dan lengkap. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif, baik di kelas maupun di sekolah, adalah ketika saya menangani siswa yang terlambat hadir ke sekolah. Setelah dilakukan tahapan penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi, saya mengetahui penyebab utama anak tersebut terlambat hadir. Dengan menerapkan tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, maka anak juga dapat menyadari bahwa apa yang dilakukannya tidak sesuai dengan keyakinan yang dimilikinya dan keyakinan kelasnya. Perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut adalah saya merasa sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri saya dan menjadi lebih baik dengan selalu menerapkan budaya positif baik di kelas maupun di sekolah, dan juga terus belajar agar dapat memposisikan diri sebagai seorang manajer. Menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal yang sudah baik adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang diyakininya. Sedangkan hal yang masih perlu diperbaiki adalah guru harus bisa memposisikan diri sebagai manajer. Sebelum saya mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai teman dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu merasa bahwa murid-murid terlalu menganggap saya teman, sehingga mereka terkadang merasa santai saja bila melakukan hal yang salah. Setelah saya mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi sebagai manajer dalam penyelesaian masalah.
Adapun perasaan saya, tentu saya merasa bahwa dengan komunikasi dan posisi kontrol sebagai manajer ini terasa lebih efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan semacam segitiga restitusi, namun tahapan yang saya lakukan kuranglah lengkap. Saya lebih banyak menggunakan tahapan menstabilkan identitas saja. Contohnya seperti saya mengatakan, wajar saja kita sebagai manusia melakukan kesalahan. Lalu setelah itu saya meminta siswa memikirkan apakah perbuatannya salah atau tidak, lalu memintanya untuk tidak mengulangi kesalahannya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di sekolah adalah dengan menciptakan komunikasi aktif serta melakukan kolaborasi antara pihak sekolah dengan pihak orang tua murid agar dapat terjalin dan dapat saling menerapkan budaya positif yang berkesinambungan, yaitu baik di sekolah maupun di rumah serta dalam masyarakat. Demikianlah Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia, koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Terima kasih, salam dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.